Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Soal rencana perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi topik hangat acara webinar yang digelar dalam rangkaian Kaltim Fair 2021 di Atrium Big Mall Samarinda. Menghadirkan pembicara secara virtual dari Bappenas dipastikan meski pandemi rencana itu masih on progress. Inilah kabar yang ditunggu-tunggu warga Kalimantan Timur dalam suasana pandemi COVID-19 yang masih belum juga reda. Rencana perpindahan ibu kota negara ternyata tetap masih berjalan. Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Insinyur Rudi S. Prawiradinata, dalam sebuah webinar yang digelar dalam rangkaian acara Kaltim Fair Borneo Explore 2021 tentang rencana perpindahan IKN masih on progress. Pertanyaan muncul dari seorang wartawan senior di Kalimantan Timur, Charles Yahaan. Lantaran adanya catatan sejarah, rencana perpindahan ibu kota negara pertama kali muncul zaman Soekarno, tapi gagal terus. Begitu juga pada zaman Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Kita di Kalimantan Timur memang masih bertanya-tanya. Bapak tadi sudah sepanjang lebar mengatakan bahwa memang ini masih on progress. Alhamdulillah bahwa ini masih on progress. IKN tidak mati suri. Jangan ada peristiwa lagi seperti zaman Bung Karno dulu sudah direncanakan, zaman Pak Harto sudah direncanakan, tapi akhirnya kandas-kandas lagi. Nah, mudah-mudahan pada saat ini tidak, memang pandemi kita memaklumin itu. Tadi memang yang terjadi di lapangan Pak Rudi saat ini adalah bahwa spekulan tanah itu sudah terjadi di mana-mana. Jadi ini yang kita pengen sekali, misalnya katakanlah ada apa ya istilahnya penanda kalau orang baru kalau punya tanah itu dipatok lah pemerintah gitu kan, bahwa ini tanah IKN, bahwa jadi jangan terjadi konflik-konflik yang nanti justru berbahaya bagi masyarakat di sini. Karena menjawab pertanyaan itu, Rudi Prawiradinata menegaskan kalau selama ini pemerintah pusat, terutama Bappenas masih berjalan sesuai dengan rencana. Perencanaan semakin dimatangkan, namun pembangunan fisik belum dilakukan karena terhalang adanya pandemi COVID-19. Sebelumnya beredar berita tahun 2021 ini, pemerintah pusat segera melakukan peletakan batu pertama di lokasi ibu kota negara yang letaknya berada di perbatasan Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Sektor usaha selama masa pandemi COVID-19 banyak yang mati tahun 2021 sesuai dengan tema recovery ekonomi yang diagungkan pemerintah. Bank Kaltim Tara mendapat tugas dan tanggung jawab mengangkat kembali sektor usaha dengan memberikan bunga kredit rendah. Berikut informasinya. Dalam sebuah acara webinar yang digagas berbarengan dengan acara Kaltim Fair Borneo Explore 2021, Bank Kaltim Tara membuka apa yang dilakukannya dalam kaitan mengangkat kembali sektor ekonomi Kalimantan Timur yang mulai melemah.
Amanat dari para pemegang saham yang terdiri dari pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Bank kebanggaan warga Kaltim itu memberikan bunga kredit rendah kepada beberapa sektor usaha. Bank Kaltimtara menyebut istilah 4S+, yaitu sektor-sektor usaha yang diprioritaskan mendapat bunga rendah 9%. Sektor usaha itu adalah pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan kelapa sawit. Selain 4 sektor itu, Bank Kaltimtara yang sudah memiliki kantor layanan di 103 kecamatan juga membuka ruang untuk membantu kredit bagi pengusaha sektor pariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Awalnya dari pertanyaan menggelitik moderator acara webinar, Syafruddin Pernyata, menurut Syafruddin, kenapa Bank Kaltimtara hanya melirik 4 sektor itu, sementara sektor usaha pariwisata, termasuk sektor andalan yang mampu mengangkat perekonomian rakyat maupun daerah. Dapat kredit 9% dari itu, peternakan, perikanan, pinanya yang wisata, ini enggak ada belum nih, mungkin Iya, betul Pak. Nanti kita masukkan ke Pak bagian pariwisata. Jadi memang ada tambahan memang Pak. Ini masih pakai S plus Pak, belum ada S yang selanjutnya tuh Pak. Ya. Memang ada nanti kita masukkan di selanjutnya tuh Pak. Ya. Syukur Pak. Ini karena pemain usaha pariwisata ini sudah luar biasa Pak. Bapak lihat perkembangannya dari sepanjang pantai daerah Samboja, pantai Pemedas itu, dan pemainnya udah besar-besar juga. Tapi kan di antara yang besar tuh ada juga yang kada berduit kan. Yang duitnya sedikit kan, di Pangempang Pak, itu di Muara Badak, Tanjung Limau, itu ada Pantai Jingga, Pantai Mutiara, kemudian ada Pantai Tropis, tumbuh berkembang, apalagi sekarang karena memang orang menyadari bahwa wisata ini sudah jadi kebutuhan. Menjawab pertanyaan itu, Taufikur Rahman, pimpinan Divisi Kredit UMKM dan Konsumer Bank Kaltimtara mengatakan, pada dasarnya semua sektor usaha menjadi perhatian, termasuk juga UMKM dan industri kreatif serta pelaku usaha wisata. Bahkan terhadap badan usaha milik desa yang telah menjadi badan hukum, bisa mendapatkan layanan kredit dari Bank Kaltimtara. Poin penting itu adalah legalitas gitu ya, legalitas perizinan. Sangat mungkin kan Pak untuk kita melakukan pembiayaan atau membantu para apalagi sudah BUMDes, jadi tinggal kita dari sisi permodalan siap itu sudah tadi Pak Syafruddin juga menyampaikan pariwisata, bukan hanya pariwisata Pak, nanti yang akan coba kita kembangkan dan saat ini sebenarnya bisa berjalan Pak. Jadi pariwisata beberapa tempat kita juga sudah kita melakukan pembiayaan kotoran sama industri itu sama betul juga sudah, termasuk kita ingin industri kreatif Pak yang berorientasi ekspor. Mantap itu Pak. Itu yang kalau kita lihat bisa mengangkat produk-produk lokal kita sampai ke ekspor, dan kita juga punya produk untuk LC, apalagi peti kemas di Balikpapan ini sudah bisa ekspor Pak. Jadi ini secara cost juga lebih efisien, lebih murah, harga jualnya juga lebih bersaing. Nah ini juga jadi terobosan buat kami saat ini bersama dengan Disprindakop provinsi juga berkolaborasi. Pada acara webinar Kaltim Fair Borneo Explore 2021, soal wisata desa diangkat sebagai potensi yang mampu membuat perekonomian desa menggeliat kembali. Bahkan pemateri lain, Bivo Cikantosa dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal mengatakan, untuk mengembangkan wisata desa, bisa saja menggunakan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan.
Kota Samarinda mulai menelusuri aset-aset pemerintah kota, baik lahan-lahan tidur maupun aset yang masih bisa dioptimalkan lagi untuk mendapatkan pendapatan asli daerah. Selama ini pendapatan asli daerah di Samarinda dirasakan masih terlalu kecil, yakni hanya berada di kisaran 500 miliar rupiah. Berikut informasinya. Inilah langkah-langkah yang ditempuh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda yang baru, Andi Harun Rusmadiwongso. Guna mengenjot pendapatan asli daerah atau PAD, dia memulainya dengan meminta stafnya menginventarisir aset-aset miliki Pemkot. Tidak hanya menggerakkan staf di lingkungan sendiri, Wali Kota juga mendatangi Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda, Heru Widarmoko, untuk mendampingi pemerintah dalam menginventarisir aset-aset daerah, termasuk juga pajak yang tertunggak. Saya mengarahkan agar ada digitalisasi aset, agar kapan tahun perolehannya, bukti hak kepemilikannya, penguasaannya, sampai kemudian dalam rangka untuk kita maksimalkan potensi sebagai penerimaan PAD yang akan datang. Kan saya tuh lahan, kalau lahan tidur, tanah misalnya kan bisa dikerjasamakan. Tapi sekarang ada beberapa lahan kita mungkin sertifikatnya belum ada atau mungkin masih dikuasai oleh pihak lain, ya ini yang sekarang kita kerjasamakan. APBD Kota Samarinda setiap tahun berkisaran 3 triliun rupiah. Sayangnya dari komposisi pendapatan ternyata perolehan terbesar masih dari pemerintah pusat dan bantuan keuangan Pemprov Kaltim. Sementara pendapatan asli daerah hanya berkisar 500 miliar setahun atau hanya sekitar 18% dari total APBD. Lantaran itu, Andi Harun menginginkan adanya peningkatan PAD selama masa kepemimpinannya. Berbagai peluang akan digenjot, termasuk memanfaatkan aset-aset Pemkot yang selama ini tidur alias tidak bermanfaat. Ya, kita nanti inventarisir sama rapat bersama problem solving apa yang terjadi di Kota Samarinda. Jadi kita mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah. PAD kita terlalu kecil. Selama ini kita pembangunan lebih banyak kepada dana pusat. Nah, nanti kita optimalkan ya. Kita membantu dalam rangka PAD kita bisa lebih besar lagi. Langkah konkretnya Pak, kalau misalnya sudah terinventarisir yang pajak tertinggal, apa konkretnya Pak? Ya kita tinggal action plan aja. Jadi terhadap problem solving kita cari solusi penyelesaian. Jadi nanti lebih aktif kepada jaksa pengacara negara untuk terlibatnya kejaksaan dalam hal inventarisir aset maupun tunggakan pajak terkait fungsinya sebagai pengacara negara yang bisa melakukan penagihan kepada wajib pajak yang menunggak. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Informasi selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa melakukan penyegaran kepengurusan di seluruh cabang di Kalimantan Timur. Tidak seperti biasanya, musyawarah cabang digelar di masing-masing kabupaten dan kota. Kali ini diadakan serentak dipusatkan di Kota Samarinda. Dua lokasi musyawarah cabang Partai Kebangkitan Bangsa ditetapkan di Kota Samarinda dan Berau. Di Kota Samarinda berlangsung muskap 9 kabupaten dan kota, sedangkan di Berau khusus untuk muskap DPC PKB Berau. Akhirnya untuk muskap Berau terpilih secara aklamasi Sutomo Jabir sebagai Ketua DPC Kabupaten Berau. Sutomo Jabir adalah anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Berau, Kutim, dan Bontang. Ketua DPW PKB Kaltim usai berlangsungnya muskap serentak Sabtu 13 Maret lalu menjelaskan
pelaksanaan Muskap serentak sebagai strategi partai untuk menyusun program kerja politik jangka pendek maupun jangka panjang. Di antaranya adalah menghadapi pemilu 2024, di mana seluruh pengurus partai didorong dari sekarang untuk bekerja agar memaksimalkan perolehan kursi di legislatif semua tingkatan. Yang kedua, Kabupaten Berau itu tidak ada kursi 2 kali pemilu, sehingga kita turunkan anggota DPRD PKB sebagai Ketua DPC PKB Berau, yaitu Haji Suku Mujabir. Tapi kami tidak dalam rangka mengabaikan potensi kader. Ketuanya kita turunkan jadi sekretaris. Jadi Ketua DPC yang lama kita turunkan jadi sekretaris DPC PKB Berau. Yang lainnya nggak ada perubahan, tetap seperti semula. Ya. Untuk evaluasi yang tadi Bang, untuk evaluasi jelas kinerja, prestasi. Artinya kalau Berau itu kan jelas tidak pernah dapat kursi 2 kali pemilu. Kalau Kota Barat itu meskipun turun dari 2 kursi menjadi 1 kursi, tapi karena kebetulan ketuanya mengundurkan diri, jadi nggak ada kekuatan DPW untuk mempertahankan karena orangnya mengundurkan diri. Itulah yang membuat kita merelakan beliau untuk ditarik masuk jadi pengurus DPW PKB Kaltim. Beliau bersedia jadi wakil ketua DPW PKB Provinsi Kalimantan Timur. Ya. Kalau PKB Kutim sendiri kan hanya satu itu Pak. Hanya 1 kursi. Kutim. PKB Kutim itu ya dari dulu satu tetap. Jadi tidak ada prestasi. Tapi masih kita anggap sebagai yang mampu untuk pertahanan kursi. Daripada 2 turun 1, 0 kursi dan 0 kursi ya. Jadi Balikpapan juga begitu Pak ya? Sama juga Balikpapan prestasi dari 0 kursi jadi kursi gitu. Makanya itu pertimbangan DPP sehingga tetap dipertahankan ketua yang ada menjadi ketua DPC PKB Kota Balikpapan. Ya. Dari besaran media, Balikpapan masih bicara soal Balikpapan kan prestasinya yang dari 0 menjadi 1, kemudian itu menjadi pilihan untuk menetapkan kembali ya. Iya. Dan target untuk kedepannya berapa kursi untuk di Balikpapan? Kalau target DPC PKB Kota Balikpapan, karena kebetulan pengurus PKB memiliki target-target yang wajib dipenuhi, yaitu harus mampu meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai, sehingga nantinya menuai perolehan suara pada pemilu. Target pemilu 2024 adalah PKB Kaltim harus mampu mengirim 1 wakilnya dari Kaltim menjadi anggota DPR RI dan meningkatkan jumlah anggota DPRD di semua tingkatan. Target politik PKB Kaltim dan semua DPC PKB Kalimantan Timur wajib meloloskan kader terbaiknya ke DPR RI. Kalau tidak terpenuhi maka semua mundur. Saya mundur dari ketua DPW, selama mundur sebagai sekretaris DPW dan ketua DPC harus mengundurkan diri. Kalau tidak sukses mengirimkan kader terbaik ke DPR RI. Dan untuk target DPR provinsi kami targetkan minimal 6 kursi untuk DPR provinsi. Maksimalnya biarkan proses yang berjalan dan biarkan hasil pemilu yang menjawabnya. Tapi ada target minimalnya, minimal 6 kursi ya. Cukup. Sementara rekomendasi politik yang dihasilkan dari Muskap serentak 10 DPC PKB adalah seluruh kader mencalonkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar maju sebagai calon presiden tahun 2024. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Barang-barang inventaris pemerintah banyak yang jadi rongsokan namun tidak bisa dilelang karena aturan yang ketat. Ketua DPRD Kalimantan Timur Makmur HPK mengakui mestinya ada regulasi yang mempermudah lelang barang inventaris seperti kendaraan roda 4 dan roda 2. Banyak barang milik daerah menjadi rongsokan tidak berguna.
menjadi topik bahasan kalangan DPRD Kaltim. Bahkan Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK angkat bicara karena dianggapnya peraturan terkait pelepasan aset daerah sangat rumit. Makmur yang sebelum jadi anggota legislatif berada di pemerintahan dan menjadi Bupati Berau 2 periode, memahami betul bagaimana aset-aset pemerintah daerah seperti rumah, mobil, dan motor jadi terbuang percuma dan bahkan membusuk karena dibiarkan begitu saja. Sementara proses DUM maupun lelang memiliki aturan yang dianggapnya cukup rumit dan panjang. Kekayaan daerah itu waktu hasil pemeriksaan BPK saya minta kemarin, coba penyederhanaan saja bagaimana kita menata aset dengan baik supaya aset itu lebih jelas. Yang kedua tentang penghapusan aset, banyak hal-hal yang sepertinya kendaraan roda 2, roda 4 tidak mampu kita selesaikan karena aturannya yang cukup rumit, sehingganya begitu lelang ada yang tidak mau beli. Nah, jadi tumpukan-tumpukan barang tidak berharga di Dewan ini bukan sedikit. Nah, harapan saya ini bagaimana caranya nanti pemerintah provinsi koordinasi dengan BPK, penyederhanaannya saja, supaya nanti dengan mudah bisa dibeli dan tidak terlalu memberatkan. Karena aturan yang rumit, membuat banyak mobil dan motor jadi rongsokan. Dibiarkan begitu saja. Padahal, jika saja aturannya dipermudah, apakah melalui proses DUM maupun lelang, banyak juga para pihak termasuk para PNS yang berminat, dan uang hasil lelang masuk ke kas daerah. Usul Ketua DPRD Kaltim agar pemerintah Provinsi Kaltim bersama Badan Pemeriksa Keuangan melakukan terobosan hukum. Intinya agar bagaimana barang milik daerah bisa dilepas dengan cara dijual dan uangnya untuk kas daerah daripada dibiarkan bertumpuk tidak punya nilai. Penting begini, kalau saya berpikir, yang penting bisa tidak numpuk di tempat kita, itu bisa menjadi nilai tambah untuk kas daerah kita. Sederhanakan saja, ketimbang kita mempertahankan aturan yang ada, tapi sampai selesai pun aset itu jadi juga tidak punya arti apa-apa, bahkan satu persatu tercopot, hilang, tidak punya harga dan punya nilai apa-apun, karena sudah terlalu lama tidak mampu kita selesaikan dengan cara lelang atau memang lelang sekarang. Nah, ini yang maksud saya, bagaimana sederhanaan itu, kalau dulu memang diperuntukkan untuk pegawai atau pegawai negeri yang pernah memakai dan sebagainya, karena ini cukup berat, ini tidak mampu untuk dibeli. Nah, maksud saya seperti ini, kita ada dua pilihan. Apa kita biarkan aset negara begitu saja hilang, atau bukan juga hilang, tumpuk begitu saja tidak punya nilai, atau yang penting punya nilai berharga untuk kepentingan, ada nilainya untuk kas daerah. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.